Game ini menampilkan kekerasan dan juga penyerangan sadis yang dapat mempengaruhi mental dari anak-anak. Karena sayangnya di game yang lucu dan warna-warni ini menampilkan penyiksaan antar tokoh-tokohnya yang jelas berbahaya bila ditiru oleh anak-anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ketemu lagi sama aku di weekend ini. Gimana kabar kalian? Semuanya baik kan ya? So, hari ini aku bakal bahas tentang karakter-karakter berbahaya dalam game dan juga kartun yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Jadi buat bunda-bunda dan juga panda, mari merapat. Tapi sebelum nanti ada yang komen kayak gini, Loh, itu kan gamenya dibuat untuk remaja dan juga dewasa, bukan untuk anak-anak. ya stop. Ya, aku tadi makanya bilang ini berbahaya untuk anak-anak. Dan meskipun anak-anak ini tuh nggak punya akses buat memainkan game ini, tapi seperti yang kita tahu banyak content creator game dan juga kartun yang sering membuat animasi dari karakter ini. Dan beberapa dari mereka itu nggak ngasih batasan umur di konten mereka. Jadi mereka share di YouTube tanpa dikasih batasan umur berapa sih yang bisa nonton konten ini? Selain itu ya, meskipun dikasih batasan umur, tetap aja ada beberapa video yang lolos di YouTube Kids. Karena aku sempat searching di YouTube Kids sendiri, riset lah di YouTube Kids ini apakah masih keluar atau enggak, ternyata masih ada beberapa konten yang lolos. Maka dari itu aku bikin konten ini buat aware kepada orang tua yang ada di rumah, buat lebih ngawasin lagi anaknya yang mungkin mainan HP atau juga kalau untuk yang masih kecil-kecil banget mungkin kayak screen time mereka kayak gitu ya. Dan disclaimer, aku nggak ada maksud untuk menjelekkan company, perseorangan, atau siapapun itu. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Yang pertama ada Hagiwagi dan Mami Longlegs. Jadi Hagiwagi dan juga Mami Longlegs ini adalah dua karakter dari game horror Poppy Playtime dari MOB Games. Di sini para pemain game Poppy Playtime ini akan dibawa ke sebuah bekas pabrik mainan dan mereka harus menyelesaikan puzzle dan juga misi ketika tiba-tiba boneka Hagi ini mengejar mereka. Dan kenapa sih kok karakter ini dibilang berbahaya? Ini karena karakter Hagiwagi dan juga Mami Longlegs ini dianggap mengajarkan anak-anak untuk saling membunuh. Di Inggris sendiri, pihak kepolisian dan juga pihak sekolah telah mengeluarkan peringatan setelah anak-anak di Inggris sana menirukan tingkah laku dari karakter Hagiwagi ini. Dan belakangan ini ada juga video yang cukup viral di TikTok tentang seorang ibu yang mengeluh karena perubahan karakter dari anaknya setelah anaknya ini sering melihat karakter Hagiwagi dan juga Mami Longlegs. Kalian bisa lihat sendiri aja videonya. Aku mau cerita guys, anak aku umurnya itu 3 tahun. Dia suka banget nonton Hagiwagi dan Mami Longlegs. Yang sukanya dia ingin dibeliin boneka, aku beliin. Ini letak kesalahan aku guys, karena aku nggak memantau dulu ya. Mereka itu toko dalam game Poppy Playtime. Aku nggak tahu anak aku kenal mereka itu dari mana. Sampai tontonannya itu setiap hari, setiap malam itu cuman Hagiwagi dan Mami Longlegs. Nah pas tadi pagi dia itu ngambek. Tiba-tiba aja dia masuk ke dapur, terus dia bilang gini, aku mau ngambil pisau katanya, mau potong tangan Umi sampai lepas. Aku auto speechless dong. Ini anak dapat kata-katanya dari mana? Anak aku ini perasaannya lembut banget dan penyayang. Tiba-tiba kepikiran YouTube. Jadi saat aku hapus riwayat dan tontonan dia tantrumnya hampir 3 jam loh guys. Bayangin aja sampai sukanya dia pada tontonan ini. Aku sebenarnya nggak tega ya, tapi ini demi kebaikan dan masa depan dia. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat bagi bunda yang lain. Yang kedua ada FNAF atau Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's adalah sebuah game indie yang bergenre horror dan memiliki model point and click. Game ini digarap oleh Scott Cawthon dan tersedia di Windows, iOS maupun Android. Dalam permainan ini, tokoh yang bernama Habbers diminta untuk mengawasi sebuah restoran pizza bernama Fazbear's Pizza. Ia mengawasi dengan semua CCTV yang ada di setiap ruangan.
Tapi nggak cuman mengawasi atau mengamati aja, ia juga harus bertahan agar tidak diserang oleh animatronik maskot-maskot milik Freddy sampai jam 6 pagi. Game ini menampilkan kekerasan dan juga penyerangan sadis yang dapat mempengaruhi mental dari anak-anak. Yang ketiga ada Rainbow Friends. Rainbow Friends ini kurang lebih sama kayak game FNAF tadi. Jadi di sini pemain akan menjadi seorang anak kecil yang diculik ketika ia mengikuti piknik sekolah. Roblox Rainbow Friends ini berlangsung selama 5 hari dan di setiap harinya mereka akan diberi seperti misi atau tantangan yang berbeda yang harus diselesaikan oleh pemain sambil mereka menghindari monstrositas warna-warni. Oh iya, karakter pada game ini tuh digambarkan dengan karakter-karakter yang lucu-lucu dan juga berwarna-warni. Tapi ya jangan tertipu dengan tampilan dari game ini. Karena sayangnya di game yang lucu dan warna-warni ini menampilkan penyiksaan antar tokoh-tokohnya yang jelas berbahaya bila ditiru oleh anak-anak. Yang keempat ada Happy Tree Friend. Khusus untuk Happy Tree Friend ini setauku udah ada lama karena sejak aku kecil kartun ini tuh udah ada. Dan memang serial pertama dari kartun ini keluar pada tahun 1999. Yang pernah nonton serial kartun ini pasti setuju kalau ya karakter-karakter di serial kartun ini tuh lucu-lucu dan mengemaskan banget. Tapi sayangnya genre dari serial kartun ini adalah komedi dewasa yang berisikan materi-materi drag komedi penuh dengan adegan berdarah yang jelas tidak cocok untuk anak-anak. Atau bisa dibilang sangat tidak direkomendasikan untuk ditonton anak-anak karena jika ia terus-terusan menonton video semacam itu secara kontinu atau diulang-ulang terus, maka ini juga bisa menjadi pembentuk karakter anak dan juga mempengaruhi mental mereka. Dan yang terakhir ada Garten of Banban. Garten of Banban ini adalah sebuah game yang berlatar pada sebuah TK yang sudah ditutup karena adanya kasus anak-anak hilang di TK tersebut. Di sini para pemain akan menjadi orang tua yang pergi ke TK tersebut untuk mencari anaknya yang hilang dan juga anak-anak lain yang juga hilang di TK tersebut. Tapi di sanalah mereka tahu bahwa ada keanehan pada TK ini. Jadi di TK ini terdapat banyak monster yang akan menyerang mereka. Dan ya, masih sama, di game ini berisikan kekerasan dan juga penyerangan kepada para pemain yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan mental pada anak-anak. Itu tadi beberapa karakter game dan juga kartun yang berbahaya bagi anak-anak. So, buat kalian yang di rumah ini punya anak ataupun adik atau saudara yang sekiranya masih kecil dan di bawah umur, alangkah lebih baiknya kalian lebih mengawasi saat mereka menggunakan handphone atau gadget. Karena gini ya, kita tuh nggak bisa batasin orang-orang buat bikin konten kayak apa. Banyak banget orang yang bikin konten, kan nggak mungkin ya kita bakal batasi kreativitas orang ataupun batasi orang sebanyak itu. Dan kita juga nggak bisa batasi ataupun hapus konten-konten yang sudah tersebar luas. So, yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri kita sendiri dan juga mengawasi orang-orang terdekat kita, anak-anak di sekitar kita untuk tidak menonton atau tidak melihat konten-konten semacam itu. Kita yang harus lebih aware, lebih mantau, lebih awas, lebih peduli agar anak-anak di sekitar kita bisa menonton video yang baik yang sesuai dengan umur mereka. Jadi segitu dulu dari aku, semoga konten kali ini bermanfaat. See you at the next video. Thank you terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye. 126끝